Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bit taufiqi wal hidayah wa wassi'na ala rizqina wa tawwil umurana wa sahih ajsadana wa akthir amwalana wa auladana wa habbib linnasi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna bi karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna bi karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat afiat, senantiasa dalam keadaan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan rahmat, dengan naungan hidayah, dengan naungan istiqamah, dan tentunya dengan naungan mahabbah. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kajian kita saat ini yaitu Sirrul Mahabbah, rahasia cinta. InsyaAllah kita akan mengupas tuntas pada kesempatan yang berbahagia ini tentang makna dan hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana konsekuensi cinta di dalam kehidupan kita, dan apa yang akan dihasilkan daripada cinta itu, dan tentunya rahasia apa yang terkandung di dalam sebuah cinta. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terdengar kata cinta, maka bahwasanya kita tidak akan mampu memberikan hukum apa-apa tentang cinta. Karena di balik cinta itu akan selalu ada tindakan-tindakan yang kemungkinan manusia secara umum melihat itu adalah sebuah tindakan atau sebuah perbuatan di luar daripada perbuatan umumnya yang dilakukan oleh orang-orang sehat. Itulah hakikat daripada cinta, sehingga ada yang memberikan definisi cinta adalah hilangnya akal manusia sehat. Itulah cinta. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat satu ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki sebuah makna bahwa setiap jiwa manusia yang tidak memiliki kecintaan yang melebihi cinta dari segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya seluruh amal-amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, kecintaannya kepada Allah itu sangat tinggi, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Maka dari itu sebuah keimanan yang terpatrit di dalam hati dan jiwa setiap insan, bila tidak dibarengi dengan mahabbah ilallah, kecintaan kepada Allah, maka sesungguhnya ibadahnya, dirinya, jiwanya, penghambaannya, zikirnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena standar daripada ibadah adalah mahabbah. Di balik mahabbah itulah ada ikhlas. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. Tidaklah diperintahkan kita untuk melaksanakan suatu ibadah. Tidaklah kita diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah agama, melainkan hanya mukhlisina lahuddin. Di dalamnya ada keikhlasan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di balik keikhlasan itulah makna daripada hakikat cinta. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila orang telah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, orang yang ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah, maka inilah hamba yang akan diakui kehambaannya di sisi Allah, dan ia pula yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Simak firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang diliputi dengan rasa cinta, rasa mahabbah, rasa ma'rifah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, ridho dan dicintai, cinta kepada Tuhannya dan dicintai kepada Tuhan dari Tuhannya. Maka orang yang mendapatkan ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadkhuli fi ibadi, engkaulah yang tergolong sebagai hambaku, masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang kucinta. Wadkhuli jannati, dan engkaulah yang akan menjadi orang-orang yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini sangat jelas, tanpa cinta kepada Allah maka tidak ada cinta Allah untuk kita. Bila Allah tidak cinta kepada kita, bagaimana mungkin kita merasa hamba Allah? Lalu ketika kita tidak bisa merasa sebagai hamba yang sesungguhnya kepada Allah dengan mahabbah, rasa cinta, maka bagaimana mungkin kita bisa fadkhuli jannati, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya cinta kepada Allah ini sangat penting, melebihi dari segalanya. Asyaddu hubbalillah, kecintaan yang melebihi dari segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita mencintai istri, kita mencintai anak, kita mencintai orang tua, kita mencintai seluruh perkakas dunia, namun kecintaan kita kepadanya hanya sebatas dalam genggaman, tidak masuk di dalam hati. Makanya Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, jangan sampai dunia berada di hati, akhirat hanya sebatas di tangan. Tapi orang yang beriman, orang yang memiliki rasa mahabbah, maka dunia ada di tangannya, akhirat di hatinya. Bila dunia hilang, mereka tidak sedih hati karena memang hanya sebatas di tangan. Maka dari itu perlunya kita memisahkan tentang keperluan hidup dan tujuan hidup. Keperluan hidup adalah dunia dan tujuan hidup kita adalah akhirat. Apa keperluan hidup kita? Makan, minum, mobil, rumah, istri, anak, semua hanya sebatas keperluan. Tujuan kita hanya satu. Apa itu? Fadkhuli jannati, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam surga itulah tempat keriduan Allah Subhanahu wa taala, tempat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan seorang ulama sufi, ya, Jalaluddin Rumi, ia menyatakan, wahai Tuhanku, andaikan engkau ridho aku di neraka, maka aku lebih memilih neraka daripada surga. Kalaupun engkau murka bagiku untuk masuk surga, maka sungguh aku tidak pantas mengisi surga itu. Karena aku beribadah bukan karena surga dan bukan karena takut kepada neraka, tapi semua kulakukan hanya ingin mendapatkan ridho dan cintamu. Inilah ibadah, puncak daripada ibadah adalah mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah dalam Al-Quran,
pasti hakikatnya adalah mahabbah. Puasa, pada saat ini kita semua bulan Ramadan ini melaksanakan puasa. Output daripada puasa dipanggil dalam Al-Quran la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat daripada takwa adalah mahabbah. Takut kepada Allah adalah cinta kepada Allah. Takut kepada Allah adalah muraqabah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Takut kepada Allah adalah mahabbah ilallah, bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat daripada cinta, dan inilah hakikat daripada takwa. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita takut kepada anjing, takut kepada singa, takut kepada beruang, ya, takut kepada makhluk, maka tentu kita menjauhi makhluk itu. Ya, kita takut kepada anjing, maka tentu kita menjauh dari anjing itu. Takut kepada ular, ya tentu kita tidak mendekati ular itu. Maka ketika kita takut kepada Allah, hakikatnya adalah muraqabah, hakikatnya adalah mahabbah, mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi output dari setiap perintah-perintah Allah tidak ada yang lain kecuali hanya untuk mendapatkan mahabbah ilallah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Dan ketika kita sudah dicintai oleh Allah, maka kita lah yang termasuk fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang akan dipanggil masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang sejati. Jadi pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Athaillah As-Sakandari dijelaskan bagaimana mungkin kita merasa hamba Allah sedangkan kita membenci qadar-qadar Allah. Kita membenci takdir-takdir Allah. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, selayaknya kita harus ridho, karena kita harus merasa bahwa segala yang terjadi hada min fadli rabbi, ini semua dari Tuhanku. Ini hakikat cinta, merasa bahwa setiap kejadian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki ilmu tidak ada sedikit pun benci di hatinya. Seorang pelaku maksiat sekalipun tidak ada perintah untuk membenci ia hingga kita menghakiminya, tapi kita diperintahkan untuk membenci kemaksiatannya. Makanya orang yang bermaksiat, mereka adalah orang sakit. Pertanyaannya, orang sakit itu dibunuh apa dikasih obat? Nah tentu kita semua orang yang sehat mengatakan orang yang sakit kita harus memberikan obat. Maka dari itu orang yang bermaksiat itu diobati, bukan dibenci, bukan dibunuh, bukan difitnah, bukan dibully. Tapi tentunya ajaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kedamaian. Islam artinya damai. Tidaklah dianggap sempurna keislaman seseorang bila ia tidak berdamai dengan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdamai dengan segalanya. Kita bisa melihat ada seseorang yang hidupnya makan di tempat-tempat yang kotor. Kerjanya adalah memungut-mungut sampah. Ia adalah pemulung. Ia adalah petani. Ia adalah pekerja yang bekerja sehari-harinya di tempat-tempat yang kita anggap kumuh, kotor. Tapi justru mereka kadang-kadang lebih sehat daripada orang yang hidupnya serba bersih. Setiap mau makan cuci tangan. Bahkan kadang-kadang kita lupa cuci tangan satu kali saja kita sudah sakit. Mereka makan tanpa cuci tangan pun mereka tambah kuat. Kenapa? Saya bisa menjawab dengan analogi yang sangat simpel. Mereka bisa hidup bertahan lebih kuat karena mereka bersahabat dengan alamnya, mencintai pekerjaannya, bahkan ia bersahabat dengan kumang. Kita, kenapa kita selalu sakit-sakitan walaupun hidup dengan kebersihan? Karena kita memusuhi kuman. Ya, ini adalah analogi. Ya, tentunya analogi ini tidak bisa kita nafikan. Sebagai hamba yang beriman, kita harus menyebar kecintaan dan kita harus memutus kebencian. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, andaikan amal ibadah kita, ya, kita adalah orang yang senior dalam dunia ilmu, kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh tidak akan ada yang bisa menempati surga kecuali iblis laknatullah alaih. Ya, karena kenapa? Karena yang paling senior di dalam surga adalah iblis, lebih senior daripada Adam, pemirsa dirahmati Allah. Ya, akan tetapi bukan karena amal ibadah. Ya, akan tetapi kejernihan hati. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam sehingga hatinya menjadi kotor, maka ia dikeluarkan dari surga.
Andaikan iblis ini memiliki hati yang bersih, mereka mau tawadhu di hadapan Adam alaihissalam atas perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, maka sungguh iblislah yang akan menempati surga selamanya. Maka dari itu, jangan kita mewarisi sifat ini, yaitu selalu merasa suci, merasa baik, merasa mulia daripada orang lain. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat daripada cinta. Maka dari itu, mari kita memupuk perasaan mahabbah ini. Terus kita berdamai dengan keadaan. Kita mendengar bunyi-bunyi jangkrik, kita mendengar bunyi-bunyi burung, itu kita mendamaikan jiwa. Hada min fadli rabbi, ini semua dari Tuhanku. Ya. Ini hakikat cinta. Kita merasakan setiap kejadian, hada min fadli rabbi. Kita tidak perlu ketakutan saat ini di musim mana pandemi COVID-19, ya, di mana saat ini mewabahnya virus. Kita tidak perlu panik, tersenyumlah. Katakan kepada COVID itu, hada minallah, ini dari Allah, ini makhluk Allah, bukan untuk ditakuti. Cukup kita mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap kita ikuti arahan-arahan Al-Quran, Sunnah, dan arahan-arahan dari ulama. Karena yang paling dekat dan memahami Al-Quran, Sunnah adalah ulama. Ketika mengikuti ini, maka Allah yang akan menuntun setiap kekurangan dan kekhilafan kita. Jadi jangan kita merasa lebih suci, merasa hebat, ya. Bukan juga kita sombong, tidak boleh takut kepada corona. Itu bukan sebuah kesombongan, tapi ini adalah salah satu cara membina akidah kita, membina mahabbah kita kepada Allah. Ya, bagaimana kita membina wahdatul wujud, membina keesaan Allah di dalam jiwa kita, keesaan Allah dalam diri kita. La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah adalah bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, amina min kulli bala, maka ia akan aman daripada bala. Maka dari itu ini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menghidupkan selain Allah, tidak ada yang mematikan selain Allah, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Maka orang-orang yang beriman itu mereka tidak panik dengan keadaan apapun. Tahu-tahu kita sedang hidup, dan insya Allah tahu-tahu kita akan mati. Dan itu sudah menjadi rancangan Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah yang menimpa, ya, fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, dan pada jiwamu sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan Allah telah mencatat sebelum Allah menjadikan perkara itu. Jadi semua sudah tercatat di sisi Allah. Dan hal ini tidak ada yang susah bagi Allah, dan ini semua menjadi perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sekedar hidup menumpan di dunia, dan seharusnya kita mengikuti aturan Allah yang ada. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah, kembali dalam keadaan yang baik, dan kita kembali sebagai hamba yang hakiki yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dibimbing dan dituntun oleh Sayyidul Mahabbah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya ambil sebagai pengisi waktu, dan insyaallah kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, pertanyaan pertama, Ustadz, pada tema saat ini kita sedang membahas masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau mahabbah ilallah. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, banyak dari kaum muslimin yang tentunya mereka juga merasa dirinya sebagai ulama, orang yang mengenyang ilmu pendidikan agama sesuai dengan standar keilmuan yang sudah mendapatkan label ustadz, label kiai, ataupun label ulama. Pertanyaannya, Ustadz, ya,
bagaimana perkara orang-orang yang berzikir sampai mabuk, sampai hilang akal, goyang-goyang. Ya, apakah perkara ini ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, pertanyaan ini sudah sering saya dapatkan dan di video saya beberapa waktu yang lalu, ya beberapa bulan yang lalu itu memang saya sudah jawab ini. Tapi tidak apa-apa, kita jawab lagi. Dalam satu riwayat, Imam Ali karramallahu wajhah setiap subuh hari ia menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat bergoyang seperti angin terterpa angin dengan mengucapkan zikrullah. Ya, zikrullah di sini tidak disebutkan zikirnya baca apa, dan itu bisa dilihat di kitab Al-Asrar dan juga bisa dilihat di dalam kitab Haqiqatul Mahabbah, ya, yang dikarang oleh Abdul Qadir Jilani, ya, nanti bisa kita lihat, dan juga bisa dilihat di Al-Asrar Imam Al-Ghazali. Ya, itu jelas di sana penjelasannya tentang hadis ini, ya. Kemudian yang kedua, persoalan zikir, setiap ulama yang hakiki, ya, mereka memiliki wirid. Makanya terdapat satu ungkapan, ya, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tidak memiliki zikir-zikir, tidak memiliki wirid, maka dia seperti dengan monyet, ya, seperti dengan kirdun, ya. Tentunya kita bisa melihat semua ulama-ulama membuat wirid-wirid tersendiri, ya. Tentunya mereka tidak membuat sendiri dengan pemahaman hawa nafsunya. Tentunya melalui kajian ilmiah, melalui penghayatan, dan melalui tahap-tahap yang tentunya sesuai dengan tuntunan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saya kira itu jawaban saya. Kemudian pertanyaan kedua, Ustadz, persoalan zikir atau wirid, ya, apakah ada dalil yang menjelaskan tentang wirid-wirid yang dikhususkan, ya, yang diajarkan kepada murid-murid yang bahwasanya dilakukan oleh orang-orang tarikat, sedangkan mereka membuat amalan-amalan tersendiri? Pertanyaannya, banyak ulama-ulama kita juga menentang perkara ini dengan menyatakan itu adalah perkara bid'ah. Sedangkan menggunakan mikrofon pada saat ceramah atau menggunakan kendaraan pesawat berangkat haji itu bukan perkara bid'ah, karena itu adalah sarana atau hanya alat bantu untuk melaksanakan sebuah ibadah. Sedangkan zikir-zikir itu adalah ritual. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Mohon pencerahan Ustadz, bagaimana dengan zikir-zikir yang dilakukan? Ini. Ya pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini menarik. Bagaimana dengan amalan-amalan yang dilakukan sebagai hizib atau zikir atau wirid yang selalu dilakukan oleh ulama dan itu diajarkan? Apakah itu berdasarkan hadis? Ada hadis tuntunan untuk melakukan perkara itu, sedangkan ini adalah termasuk ibadah ritual. Kalau mikrofon ini atau kendaraan dipakai untuk ibadah itu tidak jadi masalah, karena itu bukan sebuah wirid, bukan sebuah ritual. Ya, berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Ini sering saya dapat pertanyaan ini. Maulid bid'ah. Kenapa? Karena ritual dilakukan setiap tahun. Di dalamnya ada ritual-ritual ibadah. Sedangkan ibadah itu mauquf, ya. Kita harus tawakuf. Kita harus berdiam diri sampai ada perintah. Ya, begitu kaidah usulnya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita harus merujuk kepada pandangan salaf, atau kita melihat bagaimana silsilah amalan-amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berikan satu contoh. Imam An-Nawawi membuat sebuah amalan, siapa yang membaca setiap pagi dan sore hari Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim arba'ina marrah, 40 kali setiap pagi dan setiap sore.
Apa kata Imam An-Nawawi? Maka dialah yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai malapetaka di dunia, dan juga mereka akan terbebas dari siksa kubur, dan juga dia akan selamatkan di akhirat. Hadis tentang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' memang ada. Tapi tidak ada tuntunan membaca pagi dan petang 40 kali. Yang ada hadisnya 3 kali. Ya. Kita turun. Apakah Imam An-Nawawi adalah ahli bid'ah yang menambah ibadah? Ya, jangan kita ambil contoh sahabat, karena kalau sahabat mereka akan mengatakan mereka kan sahabat. Kita siapa? Kita lihat lagi. Kita melihat amalan Imam Al-Ghazali. Siapa membaca di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Senin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, hari Selasa hasbunallah ni'mal wakil 100 kali. Kalau hari Jumat ia membaca salawat sebanyak 400 kali. Ini semua amalan-amalan yang dibuat oleh Imam Ghazali. Ya, apakah mereka melakukan sebuah perkara bid'ah? Ya. Jangankan Imam Ghazali, ya mereka tidak mau terima pendapatnya. Biasanya orang yang protes begini. Kita ambil pendapat ulamanya, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin dijelaskan oleh muridnya, yaitu Ibnu Al-Jauzi. Juz 1 halaman 446. Catat, juz 1 halaman 446. Ibnu Taimiyah mengajarkan murid-muridnya, bahkan ia mengamalkan, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 40 hari sebelum terbit fajar. Ya Hayyu Ya Qayyum sebelum terbit fajar. Pertanyaannya, ada nggak hadisnya mengamalkan sebelum terbit fajar membaca Ya Hayyu Ya Qayyum dengan menentukan jumlahnya 40 kali? Coba baca di Madarijus Salikin. Juga terdapat di dalam Al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah. Coba pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpikir, apakah kita berani mengatakan Ibnu Taimiyah ahli bid'ah, sedangkan kita menggunakan pendapat-pendapatnya? Ibnu Baz merujuk ilmunya Ibnu Taimiyah. Syekh Al-Albani juga merujuk kepada Ibnu Taimiyah. Lalu kita berani mengatakan Ibnu Taimiyah ahli bid'ah dalalah. Tidak bisa, Pak. Disinilah kita menyatakan bahwa sebuah ibadah yang kita lakukan itu memiliki referensi yang harus talaki, yang harus memiliki sanad, sehingga ilmu kita, ibadah kita, ataupun wirid kita itu memiliki tuntunan yang sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi SAW. Beginilah amalan-amalan para alim ulama yang biasa kita rujuk ilmu-ilmunya. Imam Syafi'i contohnya, kita berani mengatakan saya pengikut Syafi'i. Syafi'i setiap bulan ia tamatkan Al-Quran sebanyak 40 kali setiap bulan. Dan di bulan Ramadan ia khususkan 60 kali setiap bulan Ramadan. Baca di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i menamatkan Al-Quran setiap bulan Ramadan 60 kali. Dan itu dijadikan amalan rutin. Bahkan diajarkan kepada murid-muridnya. Ya, seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam Al-Awad. Ini semua adalah murid-murid dari Imam Syafi'i, diajarkan. Amalkan itu, tamatkan Al-Quran 40 kali setiap bulan, maka Anda akan mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Ini tidak ada hadis. Kita hanya disuruh iqra'ul Quran. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dalam menyesatkan orang. Hati-hati dalam membid'ahkan orang, karena nanti guru-guru Anda sendiri Anda harus membid'ahkan seperti Imam Ghazali, Imam Malik, Ibnu Taimiyah. Anda pasti akan membid'ahkan mereka bila Anda selalu menuntut mana dalilnya. Ya, setelah kita berikan dalil, mereka mengatakan itu kan perkara dunia, itu kan perkara, aduh ya Allah ya Karim. Itu bukan perkara ritual. Saat kita menunjukkan sebuah perbuatan ritual yang dilakukan oleh gurunya, mereka tidak bisa ngomong apa-apa juga. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperkuat iman, menjadikan cinta di hati, sehingga kita tidak melihat orang sebagai ahli neraka. Kita tidak melihat orang sebagai musuh, tapi kita menjadikan seluruh yang ada adalah kecintaan. Karena ketika cinta ada, maka seluruh zulm, kegelapan itu akan sirna. Tidak mungkin bersatu antara gelap dan cahaya.
Ketika ada cahaya, gelap sirna. Ketika gelap ada, maka cahaya tidak ada. Maka dari itu, bila cinta ada, maka sungguh kebencian itu akan hilang. Tapi bila kebencian datang, maka sungguh cinta itu akan hilang. Maka dari itu, tidak ada jalan bertemu dengan Allah kecuali dengan mahabbah, kecuali dengan radiyah atau mardiyah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan kita tentunya akan diselamatkan oleh Allah di dunia, dan kita semua akan dibahagiakan di akhirat insyaallah rabbul alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.